Halo sobat-sobat Warin, sobat-sobat wartawan Injil. Sahabat-sahabat, pada kesempatan ini kita akan menjawab pertanyaan yang masih sering diulangi terus ya oleh banyak orang. Yang tampil di layar ini adalah salah satu contohnya ya. Akun atas nama Lilis Aprilia, ini dari Facebook ya, dalam forum debat seputar Islam dan Kristen. Pemilik akun atas nama Lilis Aprilia ini menanyakan, mana buktinya kalau Yesus itu Tuhan? Nah, sahabat-sahabatku, sejatinya pertanyaan seperti ini muncul dari orang-orang yang sama sekali belum memahami makna kata Tuhan yang dikenakan kepada Yesus Kristus yang bertaburan tertulis dalam kitab Perjanjian Baru. Sehingga mereka masih bertanya, mana buktinya kalau Yesus itu Tuhan? Ya. Adapun orang-orang yang masih minta bukti bahwa Yesus adalah Tuhan, itu sebenarnya adalah orang-orang yang gagal paham, yang tidak mengerti. Ilustrasinya seperti orang yang masih minta bukti. Mana buktinya kalau Joko Widodo adalah seorang presiden? Atau orang yang minta bukti, mana buktinya kalau Prabowo Subianto adalah seorang bapak? Nah, ya. Jadi Tuhan, presiden, bapak, ya, ini semua jabatan. Ya. Jadi kalau orang minta bukti Yesus adalah Tuhan atau bukan, ya tinggal dilihat. Di dunia ini begitu banyak orang yang menuhankan Yesus. Ya berarti Yesus Tuhan bagi orang-orang yang menuhankannya. Buktinya sudah terlalu banyak. Nah, begitupun dengan Joko Widodo adalah presiden. Mana buktinya? Ya buktinya banyak yang manggil Pak Joko Widodo sebagai Presiden Joko Widodo. Ya kan? Atau Prabowo Subianto. Apa buktinya Prabowo Subianto adalah seorang bapak? Jelas. Karena banyak orang memanggil Prabowo Subianto sebagai Pak Prabowo atau Bapak Prabowo. Ya berarti bagi orang itu adalah bapak. Begitu loh. Ini sederhana sekali sebenarnya. Baik sahabat-sahabat, untuk lebih jelasnya izinkan saya menyampaikan melalui papan tulis ya. Perhatikan dan simak baik-baik berikut ini. Oke sobat-sobatku, dalam video-video terdahulu sebenarnya sudah sering saya sampaikan dan saya wartakan atau saya ulas ya. Bahwa kata Tuhan, ini bahasa Inggrisnya Lord ya. Lord, presiden, bapak, bos ya. Ini semua adalah gelar atau jabatan dari seseorang atau sesuatu. Ya. Kita akan menyebut Joko Widodo sebagai presiden. Apa buktinya? Ya, buktinya adalah banyak orang yang menganggap Joko Widodo adalah presiden. Kita akan menyebut Prabowo Subianto sebagai Bapak Prabowo atau sebagai Bapak. Buktinya adalah karena banyak orang yang memanggil dia sebagai Bapak. Meskipun tidak semua orang. Orang tuanya Prabowo Subianto atau ayah dan ibunya tidak akan memanggil Prabowo Subianto sebagai Bapak. Ya. Demikian juga dengan Presiden Joko Widodo. Sebelum dia diangkat jadi presiden, Joko Widodo bukan presiden. Dia adalah seorang bapak, dia adalah seorang pebisnis mungkin ya, juragan mebel dan sebagainya. Tapi dia bukan presiden. Tapi ketika dia dilantik jadi presiden, ya maka dia menjadi seorang presiden. Nah buktinya apa? Buktinya banyak orang yang memanggil dia sebagai presiden. Nah demikian juga dengan Yesus Kristus. Dalam Kisah 2 ayat 36 dikatakan bahwa seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus menjadi Tuhan, menjadi Lord. Nah, Lord atau Tuhan ini kalau bahasa Indonesia Tuhan bisa juga ditulis Tuan, sama Tuhan dan Tuan ya, karena dari bahasa Inggrisnya Lord. Bisa juga dalam bahasa Alkitab bahasa Jawa ditulisnya Gusti. Kalau Alkitab bahasa Bali nulisnya apa? Panembahan.
Alkitab bahasa Madura nulisnya apa? Pangeran. Nah, Tuhan atau Lord atau Gusti atau Panembahan atau Pangeran, ini maknanya adalah pemimpin atau orang yang diikuti, orang yang ditaati, atau sesuatu yang kepadanya orang mengabdi. Pemimpin. Nah, jadi sebenarnya ketika kita berkata Tuhan atau Tuhan Yesus atau Lord Jesus, itu dalam benak kita harus memahami maksudnya adalah Yesus sang pemimpin. Jadi kalau orang bertanya, mana buktinya Yesus adalah Tuhan? Nah, itu artinya adalah, mana buktinya bahwa Yesus adalah pemimpin? Nah, buktinya Yesus adalah pemimpin adalah banyak murid-muridnya. Banyak orang yang memanggil Yesus sebagai Tuhan. Banyak orang yang menjadikan Yesus sebagai pemimpin. Yaitu sebagai bukti nyata yang tak terbantahkan bahwa Yesus memang adalah pemimpin bagi sebagian orang. Bagi yang lain bukan, ya bukan. Hanya bagi orang yang menganggap Yesus sebagai Tuhan, maka Yesus menjadi Tuhan bagi orang itu. Kembali ke kata ilustrasi tadi ya, presiden. Misalkan, bagi orang Jepang, bagi orang Afrika, Joko Widodo bukan presiden. Ya. Bagi kakek dan neneknya Prabowo Subianto, Pak Prabowo bukan bapak. Ya. Dan lain sebagainya. Jadi sahabat-sahabat, kembali ke pertanyaan tadi ya, seperti yang disampaikan dalam media sosial Facebook, dalam debat, forum debat lintas agama itu, mana buktinya Yesus adalah Tuhan? Nah, itu sebuah pertanyaan yang muncul dari orang-orang yang sama sekali belum memahami makna dari kata Tuhan atau bahasa Inggrisnya Lord, atau kalau mau pakai bahasa Yunaninya Kurios, bahasa Ibraninya Adon, yang setara dengan bahasa Indonesia juga Gusti, Panembahan, Pangeran atau Tuan, atau apalagi pemimpin, bos, ya. Jadi mana buktinya Yesus adalah Tuhan? Ini harus dipahami sebagai ini. Jangan mikir yang aneh-aneh. Nah, kalau orang belum memahami ini, maka timbul pertanyaan-pertanyaan yang tidak cerdas atau pertanyaan-pertanyaan yang konyol seperti ini tadi. Mana buktinya Yesus adalah Tuhan? Sebenarnya permasalahannya bukan apakah Alkitab mengatakan Yesus adalah Tuhan atau bukan. Apakah ada bukti Yesus adalah Tuhan atau bukan? Bukan itu masalahnya. Tapi permasalahannya adalah si penanya tidak memahami apa yang ditanyakan. Ya. Jadi tentang kata Tuhan, ya, tentang kata Tuhan Yesus, ya. Saya tulis ini ya. Atau ketuhanan Yesus. Ini permasalahannya sahabat-sahabatku. Bukan di apa kata Alkitab, atau apakah benar Yesus adalah Tuhan. Bukan di situ permasalahannya. Sudah tidak perlu diperdebatkan lagi dalam Alkitab ini, Bible ya. Sudah begitu banyak ayatnya di kitab perjanjian baru dikatakan Yesus adalah Tuhan. Bahasa Inggrisnya Jesus is Lord. Sudah terlalu banyak buktinya ya. Kalau minta bukti tulisan. Kalau minta bukti fakta nyata realitas di dunia ini. Banyak orang yang menuhankan Yesus, ya berarti Yesus Tuhan bagi orang-orang itu. Mungkin bagi kita atau bagi Anda Yesus bukan Tuhan, silahkan. Ya. Tetapi orang yang menganggap Yesus sebagai pemimpinnya, sebagai pangerannya, sebagai Tuhan, sebagai Gustinya, sebagai Panembahannya, sebagai Lordnya, sebagai Kuriosnya, sebagai Adonnya, ya berarti Yesus adalah Tuhan bagi orang itu. Jangankan Yesus, uang aja bisa menjadi Tuhan. Siapapun Anda atau saya atau kita yang setiap hari kita mengabdi kepada uang. Lagi-lagi uang. Ya. Hidup kita bangun tidur pikirannya uang. Siang-siang pikirannya uang. Lagi makan pikirannya uang. Ngobrol dengan teman pikirannya uang. Sore-sore pikirannya uang. Malam sebelum tidur mikirnya uang. Ya sudah jelas. Berarti uang adalah Tuhan bagi orang itu. Ya, karena makna dari kata Tuhan itu ya ini tadi, pangeran atau pemimpinnya atau sesuatu yang kepadanya orang itu setiap hari memberikan hidupnya, mengabdi, mentaati. Nah, jadi jangankan Yesus, uang aja bisa menjadi Tuhan. Atau
lebih ekstrim lagi setan. Bagi para pengabdi setan, setan ini jelas Tuhan. Setiap hari orang yang mengikuti kehendak setan, baik secara terang-terangan ataupun secara sembunyi-sembunyi, ya berarti dia pengabdi setan, adalah menuhankan setan. Jadi setan ini Tuhan atau pemimpin atau pangeran atau panembahan atau gusti bagi orang-orang yang menuhankan setan. Nah, jadi kalau orang sudah memahami makna dari kata pemimpin atau gusti atau Tuhan, ya, maka tidak akan lagi bertanya, mana buktinya Yesus adalah Tuhan? Ini kan pertanyaan konyol, ya. Oke sahabat-sahabatku, saya kira dengan penjelasan ini cukup jelas sebenarnya. Asal Anda mau membuka pikiran bahwa makna kata Tuhan ini jangan disalahpahami terus, ya. Kenapa? Ini gelar. Jadi Tuhan yang ada di Alkitab ini adalah gelar. Gelar. Ini adalah gelar atau jabatan. Yesus itu diberi jabatan sebagai Tuhan, sebagai Lord, sebagai pemimpin. Siapa yang memberikan? Nah, ini tadi sudah saya kasih tahu ayatnya. Saya kasih ingatin lagi deh. Di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-36. Nih. Ya. Kisah Para Rasul. Kelihatan ya sahabat-sahabatku. Ayat yang ke-36. Saya bacakan ya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi yang menjadikan Yesus sebagai pemimpin atau sebagai Tuhan atau sebagai panembahan atau sebagai gusti bagi pengikut-pengikutnya, siapa yang menjadikannya? Dirinya Yesus sendiri? Bukan, tapi Allah. Nah, Allah itu adalah sang sesembahan. Di video-video terdahulu saya sudah jelaskan juga, Allah pun yang ada di Alkitab itu adalah gelar atau jabatan juga. Jadi sang sesembahan atau Allah, dialah yang membuat Yesus menjadi Tuhan bagi manusia yang mau taat kepada Allah. Nah, kalau ini sudah dipahami, maka orang nggak akan lagi bolak-balik mempermasalahkan, minta bukti, mana buktinya Yesus adalah Tuhan. Ya sahabat-sahabatku, mana buktinya setan adalah Tuhan? Ya, buktinya banyak pengabdi setan. Ya berarti setan adalah Tuhan bagi para pengabdinya. Mana buktinya uang adalah Tuhan? Ya buktinya hari ini banyak orang yang tiap hari pikirannya duit, uang. Lagi-lagi uang, money. Bahkan orang bisa bunuh-bunuhan hanya demi uang. Ya berarti jelas uang adalah Tuhan bagi orang itu. Oke sahabat-sahabatku, sekian ya kira-kira video kali ini. Semoga ini menjadi pengetahuan yang sebenarnya sangat sederhana dan simpel. Tapi kalau ini digagal pahami, ya orang masih bulat terus ya, nggak mudeng-mudeng. Sekali lagi, Tuhan Yesus harus dipahami sebagai Yesus adalah pemimpin, Tuan, Pangeran, Panembahan, Gusti. Ini sama semua maknanya. Bahasa Indonesia nulisnya Tuan ya. Tapi di tahun 1700 diperhalus, dikasih tambahan huruf H di tengah-tengahnya. Menjadi Tuhan, sama dengan kata misalkan silakan menjadi silahkan, hutan menjadi hutan, ya ada huruf H-nya. Hujan menjadi hujan, ya, ada perubahan huruf H. Itu tidak mengubah makna ya. Tuan dan Tuhan sama. Bahasa Inggrisnya Lord. Bahasa Yunaninya Kurios. Bahasa Ibraninya Adon. Bahasa Indonesia juga bisa disebut Gusti atau junjungan ya. Ini ada juga junjungan, podo ae ya. Junjungan. Jadi harus dipahami seperti ini. Tuhan, Lord, Kurios, Adon, Gusti, junjungan, panembahan, pangeran, pemimpin. Ini maknanya sama. Sesuatu yang ditaati, sesuatu yang diikuti ya. Jadi kalau Anda dan saya setiap hari mengikuti Yesus, berarti Yesus adalah Tuhan kita, gitu loh. Kalau Anda dan saya setiap hari mengikuti setan, berarti setan adalah Tuhan kita. Kalau Anda dan saya setiap hari pikirannya duit, uang, berarti mamon atau uang lah Tuhan kita. Gitu loh.
Kalau setiap hari kita mengabdi kepada partai politik, partai politik, partai politik, berarti politik, partai politik lah Tuhan kita. Kalau setiap hari pikiran kita sepak bola, sepak bola, sepak bola, berarti hobi atau sepak bola lah Tuhan kita. Setiap hari pikiran kita mobil, 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 berarti mobil lah Tuhan kita. Setiap hari pikiran kita anak atau istri atau suami, yang dipikirin suaminya terus, atau pacarnya terus, atau istrinya terus, atau anaknya terus ya. Berarti Tuhan kita ya itu. Ya, jadi makna dari kata Tuhan ini harus dipahami seperti itu, sahabat-sahabatku. Oke, sekian video dari saya pada kesempatan ini. Kita lanjutkan di video yang berikutnya. Salam wartawan Injil untuk dunia.